Aplikasi tambahan penghasilan pegawai ini dibuat berdasarkan cash yang sebelumnya sudah dibahas. Nah, cash ini dasarnya dari Perbuk. Jadi, seandainya seorang ASN memiliki TPP 1 juta ya, jadi dia mendapatkan 100%. Dan jika dia CPNS, dia mendapatkan 80%. Jadi contohnya berarti kalau dia 1 juta, jabatannya itu, pagunya, maka mendapatkan 800.000 jika presensi dan produktivitasnya sesuai atau terpenuhi seluruhnya. Nah, untuk pembagiannya 40% itu presensi dan 60% itu adalah produktivitas. Nah, jadi kita fokus ke presensi. Untuk presensi ada rule atau aturannya, yaitu jika presensi pagi jam 6 sampai jam 7.30 tidak ada potongan. Selanjutnya jika dia melewati jam 7.30 sampai jam 8 dan seterusnya, dia akan melakukan potongan sebesar 0,51% dan seterusnya. Eh, ini persennya ini diambil dari besaran yang presensi, yang 4.000. Jadi 4.000, jadi 1%, contohnya 1% dari 4.000 itu berapa? Nah, itu dia potongannya jika dia presensi pagi terlambat. Dan dia jika tidak ada absen pagi, maka mendapatkan potongan 1,5%. Selanjutnya untuk sore pun gitu juga caranya sama. Dan jika 1 hari tidak ada melakukan presensi, maka total potongannya itu 3%. Nah, jika dia tidak melakukan presensi sama sekali, maka untuk produktivitas dia tidak mendapatkan produktivitas yang 60% ini, yang pada hari itu. Nah, selanjutnya untuk aturan Jumat dia sedikit berbeda, karena hari Jumat itu dia jam pulangnya berbeda, maka untuk aturannya seperti berikut. Selanjutnya untuk bulan Ramadan juga ada aturan tersendiri, yaitu jamnya. Contohnya untuk shift Jumat siang Ramadan dia seperti ini. Dan untuk shift sore seperti ini. Untuk paginya dia jadi jam 8, yang jam 7.30 jadi jam 8 masuknya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke produktivitas. Nah, di produktivitas ini, 60% ini dibagi jumlah hari kerja. Contoh, jumlah hari kerja ada 20, maka dibagi 600.000, contohnya kan, 600.000 dibagi 20, maka perharinya sekian. Contohnya kalau kita gunakan kalkulator. Jika produktivitas 600.000 besarannya, maka dibagi jumlah hari kerja, contoh 20 hari kerja, perharinya dia mendapatkan 30.000. Untuk yang ini pun sama ya tadi ya, cara yang tadi. Contohnya ini kita anggap 1 hari tidak ada masuk, kita balik lagi ke presensi, per 1000, kita asumsikan besaran presensi per 1000, dia 1 hari tidak ada masuk berarti dikali 1 hari kan 3% tuh kalau nggak ada presensi. 3% itu berapa? Nah, 0,003 sama dengan berapa? 12.000. Oke, kita balik lagi ke bagian produktivitas. Nah, produktivitas ini ada filter atau batasannya ya untuk validasinya. Dia jika saat ini bulan Januari, batas waktu validasi pelaporan produktivitas itu adalah tanggal 3 di bulan selanjutnya. Jadi di bulan Februari di tanggal 3 itu sudah tidak bisa lagi mengisi produktivitas yang untuk bulan sebelumnya. Jika terjadi perubahan jabatan, contohnya sebelumnya dia TPP-nya 1 juta, selanjutnya dia di tanggal atau di pertengahan bulan dia ada perubahan jabatan yang TPP-nya besarannya naik atau 2 juta atau turun lah ya, maka itu akan menyesuaikan. Jadi seperti ini, jika terjadi perubahan jabatan maka besaran TPP akan berubah dan pada tanggal saat perubahan jabatan perhitungan akan disesuaikan dengan jabatan baru. Nah, seperti itu. Jika dari ketentuan di atas tidak ada waktu pre-absensinya di potongan, nah ini kalau nggak ada absensi tadi ya, dia itu statusnya TK ya, kalau dari Simpeknas itu TK. Kemudian jika statusnya presensinya cuti itu masih mendapatkan ini ya presensi, tapi dengan catatan itu di bawah 12 hari kerja pada bulan itu dia mendapatkan presensi yang ini. Jadi dia mendapatkan presensi, oke. Terus kalau dia dinas luar dia mendapatkan presensi dan produktivitas. Jadi sama kayak kehadiran biasanya. Tetapi jika dia cuti di atas 12 hari kerja, dia tidak mendapatkan presensi dan produktivitas sama sekali. Oke. Selanjutnya untuk aplikasi yang akan dibangun ini, modul-modulnya apa saja, ini ada beberapa yang sudah saya catat.
modul kantor yang terintegrasi langsung ke Simpeknas, modul pegawai. Modul pegawai ini karena di Simpeknas hanya ada data rekapitulasi presensi, maka untuk data pegawai harus diinputkan secara manual. Bisa diinput atau diimport dari Excel. Selanjutnya jabatan juga karena di Simpeknas tidak ada data jabatan yang dikasih, atau dari API yang tidak ada diberikan data jabatan, maka harus diinput manual juga. Kemudian golongan juga seperti itu. Kemudian untuk pegawai yang tidak wajib presensi, contohnya pegawai yang seperti jabatan kelas jabatan ke atas seperti kepala dinas atau camat, itu nanti ada kondisi khusus yang dia full mendapatkan 40% dari presensi. Nah, tetapi jika dia tidak mengikuti apel gabungan seperti pegawai yang lainnya, contohnya dia akan dipotong 2% setiap tidak mengikuti apel gabungan. Kemudian hari libur, walau di Simpeknas itu hari libur udah di cover, cuma karena kita membutuhkan data mapping jumlah hari kerja sebagai perhitungan, maka mau tidak mau kita harus menyiapkan data hari libur di aplikasi TPP tersendiri. Kemudian shift ini contohnya seperti contoh pegawai instansi terkait seperti Kominfo itu hari kerjanya Senin sampai Jumat. Nah, tetapi ada pegawai yang contohnya di puskesmas yang hari kerjanya Senin sampai Sabtu. Untuk saat ini sudah tercover yang Senin sampai Sabtu. Dan Senin sampai Jumat tercover juga sesuai rule aturan mereka. Kemudian produktivitas untuk pengisian laporan, kemudian dashboard. Selanjutnya pegawai tidak apel. Pegawai tidak apel ini dari yang sebelum sudah saya sampaikan, jika tidak mengikuti apel maka akan dipotong 2% dari presensi. Selanjutnya fitur di aplikasinya adalah pertama sekali itu pasti aplikasi ini sudah terintegrasi langsung ke Simpeknas. Selanjutnya reset password. Untuk reset passwordnya kita menggunakan WhatsApp ya. Jadi ada token WhatsApp nantinya yang akan masuk, jadi tidak menggunakan email. Kemudian validasi produktivitas itu atasan bisa memvalidasi sesuai jabatan ya. Jadi contoh jabatan A udah pasti atasannya B. Nah, jadi nanti user tinggal ngasih laporan produktivitas saja karena atasannya udah otomatis tersetting sesuai jabatan atasan dan bawahannya. Riwayat jabatan pegawai itu contohnya jika ada perubahan jabatan nanti ada di sini ada data untuk record yang disimpan karena ini untuk perhitungan. Jadi ketika ada perubahan jabatan otomatis datanya itu harus disimpan. Import data pegawai itu menggunakan Excel ya, Excel export template pegawai sama. Kemudian akses menu user, kemudian ekspor laporan TPP pegawai. Oke. Untuk saat ini untuk previewnya sampai sini dulu. Saya lanjutkan di video selanjutnya.